Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam persiapan penanganan bayi baru lahir, di sini ada yang pertama itu persiapan diri. Persiapannya apa aja? Yaitu harus bersih dan terlindungi. Terdiri dari APD dan kita lakukan hand hygiene. Kemudian ada persiapan alat. Alat-alat ini adalah alat bahan siap pakai yang bersih dan lengkap. Kemudian persiapan tempat itu hangat, terang. Tempat resusitasinya bersih, datar, hangat, rata, dan keras. Nah, hangat di sini, tempat yang hangat di sini itu yang dimaksud ada yang dengan infrared warmer atau kita pakai lampu sorot yang 60 watt dengan jarak 60 cm. Untuk persiapan keluarga, kita ini di sini tentang KIE, persiapan bayi baru lahir, perawatan bayi, kemudian identifikasi tanda-tanda bahaya. Langkah awal menilai bayi itu bernapas, menangis, dan tonus otot baik dalam waktu 30 detik pertama untuk menentukan perlu tidaknya tindakan ventilasi. Yang pertama, bayi bernapas atau menangis, tonus ototnya baik, dan tidak memerlukan ventilasi. Kemudian kita lakukan perawatan rutin neonatus di 30 detik pertama sampai 90 menit. Kita lihat di dalam perawatan neonatus ini dalam 30 detik sampai 90 menit ada yang pertama menjaga kehangatan bayi. Kemudian lakukan klem dan potong tali pusat pada 2 menit setelah lahir. Lakukan IMD pada ibu setidaknya 60 menit kecuali ada distres respirasi atau kegawatan maternal. Kemudian lakukan pemantauan tiap 15 menit selama IMD. Yang kelima, lakukan pemberian identitas pada bayi. Lakukan pemberian injeksi vitamin K secara IM dan lakukan pencegahan infeksi mata, ya. Itu ada salep mata atau tetes mata untuk antibiotiknya. Kemudian untuk perawatan rutin neonatus di 90 menit sampai 6 jam. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Lakukan penentuan usia kehamilannya. Lakukan pemberian imunisasi hepatitis B0. Kemudian lakukan pemantauan bayi baru lahir setiap 1 jam sampai 6 jam pertama. Asuhan pada bayi baru lahir. Nah, di sini ada menjaga bayi tetap hangat ya. Menjaga bayi tetap hangat. Ada mekanisme kehilangan panas pada bayi. Yang pertama ada evaporasi. Ya, evaporasi adalah dari permukaan bayi. Dari permukaan kulit bayi. Yang ini ya, ini evaporasi. Nah, kemudian ada yang disebut konduksi. Konduksi ini adalah melalui kontak langsung dari permukaan dingin. Dari permukaan dingin. Itu kehilangan panas yang disebut konduksi. Kemudian ada konveksi. Konveksi itu kehilangan panas dikarenakan si bayi itu ditempatkan di suhu ruangan kurang dari 25 derajat Celcius. Dari 25 derajat Celcius ya. Dan ada yang disebut dengan radiasi. Radiasi ini adalah jika bayi didekatkan di jendela terbuka. Yang kedua ada asuhan pada bayi baru lahir dengan inisiasi menyusui dini. Tahapan IMD itu
adalah bayi menangis, kemudian ada relaksasi, menit ke-1 sampai ke-5 bayi bangun, menit ke-4 sampai 12 bayi bergerak. Kemudian bayi istirahat. Kemudian bayi ke arah payudara. Menit ke-29 itu bayi mulai terbiasa. Menit ke-49 sampai 90 mulai menyusu. Sehingga bayi tertidur kira-kira 1 sampai 5 sampai 2 jam. Nah, IMD ini minimal dilakukan selama 1 jam. Itu dengan syarat bayi bugar, baik itu spontan maupun persalinannya dengan SC. Jadi, IMD dilakukan segera setelah dipotong tali pusat. Sudah bersih bayinya dan sudah dikeringkan ya. Kemudian kita lakukan IMD. Nah, di sini ada identitas. Identitas ini terdiri dari gelang pengenal, kemudian rekam medik dengan cap sidik telapak jari. Yang kedua adalah vitamin K. Vitamin K diberikan 1 mg secara IM di paha kiri. Ya, kira-kira itu 0,5 mili. Fungsi PITK apa aja? Nah, fungsi PITK itu untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan pada bayi. Kemudian, pada bayi BBLSR atau bayi dengan berat lahir sangat rendah atau usia kehamilan kurang dari 32 minggu, PITK-nya diberikan 0,5 mg. Atau ini bayi kira-kira kurang dari 1.500 gram. Yang ketiga adalah pemberian salep mata, tetrasiklin 1% di 1 jam setelah lahir atau setelah dilakukan IMD. Itu untuk apa? Untuk menghindari infeksi mata ya. Pemeriksaan fisik dilakukan yang pertama adalah lihat postur, tonus, dan aktivitas pada bayi. Yang normal itu yang aktif, tungkai lengannya melakukan fleksi. Bayi sehat bergerak aktif. Kemudian yang kedua, lihat kulitnya. Wajah, bibir, selaput lendir, dada harus berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisul. Kemudian yang ketiga, hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi sedang tidak menangis ya. Yang normal itu frekuensi napasnya 40 sampai 60 kali per menit dan tidak ada tarikan dinding dada yang ke dalam yang kuat. Yang keempat adalah hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apex cordis. Yang normal, denyut jantungnya itu 100 sampai 160 kali per menit. Yang kelima adalah lakukan pengukuran suhu di ketiak dengan termometer. Suhu normal bayi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keenam, lihat dan raba bagian kepala. Keadaan yang normal di kepala itu bentuknya kadang-kadang bentuk kepala bayi asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan. Namun, itu hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol, dapat sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Kemudian kita lihat mata. Di mata ada kotoran atau tidak. Kemudian di bagian mulut, coba masukkan 1 jari dengan menggunakan sarung tangan ke mulut. Rabalah langit-langit. Yang normal, bibir, gusi, langit-langit itu utuh dan tidak ada bagian yang terbelah. Kemudian nilai kekuatan hisap bayi. Bayi akan menghisap kuat jari pemeriksa pada saat kita melakukan atau kita memasukkan 1 jari ke mulut bayi. Kemudian kita lihat tali pusatnya. Bagaimana raba perutnya. Perut yang baik itu bayi datar, terasa lemas. Tidak ada perdarahan atau pembengkakan ataupun nanah, tidak ada bau. Di daerah punggung kemudian raba tulang belakang. Kulit itu terlihat utuh, tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang. Di bagian ekstremitas, hitung jumlah jari tangan dan kakinya.
Lihat apakah posisinya baik atau posisi kakinya bengkok ke dalam atau keluar. Lihat juga gerakan ekstremitasnya simetris atau tidak. Kemudian lanjut ke lubang anus. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam memeriksa anus. Tanyakan pada ibu apakah bayinya sudah berak atau belum ya. Jadi kita lihat di anusnya ada lubang atau tidak. Kemudian periksa apakah ada mekonium yang sudah keluar atau belum. Biasanya mekonium itu keluar dalam waktu 24 jam setelah lahir. Lanjut melihat dan meraba kelamin luar. Tanyakan pada ibu apakah bayinya sudah kencing atau belum ya. Kalau bayi yang normal untuk bayi perempuan kadang itu terlihat cairan berwarna putih atau kemerahan. Pada bayi laki-laki ada lubang uretra pada ujung penis. Kemudian kita pastikan bayi sudah kencing dalam waktu 24 jam setelah lahir. Lanjut ke menimbang bayi ya, timbang bayi dengan selimut, hasilnya dikurangi dengan berat selimut tersebut. Berat badan lahir yang normal itu 2,5 sampai 4 kg. Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun dahulu, kemudian naik kembali pada usia 7 sampai 10 hari, umumnya mencapai berat lahirnya. Nah, penurunan berat badan maksimal untuk bayi baru lahir cukup bulan, maksimal itu 10% dan untuk bayi kurang bulan maksimal 15%. Mengukur panjang dan lingkar kepala. Panjang lahir normal itu 48 sampai 52 cm dan lingkar kepala yang normal itu 33 sampai 37 cm. Yang terakhir kita menilai cara menyusui. Minta ibu untuk menyusui bayinya. Ya, yang baik itu cara menyusui yang benar itu kepala dan badan dalam satu garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara. Ibu juga mendekatkan bayinya ke tubuh. Kemudian bibir bawah membuka keluar sehingga bagian besar areola berada di dalam mulut bayi. Menghisap dalam dan pelan, kadang disertai berhenti sesaat, ya. Refleks pada bayi yang pertama, breathing reflex. Breathing reflex itu adalah pernapasan spontan. Kemudian eye blink reflex itu menutup atau mengecap mata. Kemudian ada pupillary reflex. Pupillary itu menyempitkan pupil mata. Rooting memalingkan pipi. Kemudian shaking itu menghisap. Swallowing menelan. Babinski itu jari-jari kakinya mencengkrang. Kemudian grasping itu jari-jari tangan mencengkram benda yang disentuhnya. Kemudian ada lagi ini refleks Moro ya. Refleks Moro itu refleks terkejut. Nah, lanjut pemberian HB0 itu 2 sampai 3 jam setelah vitamin K. Kemudian score you balance itu dengan menilai maturitas fisik bayi. Menilai maturitas fisik bayi, kulit garis-garis di telapak kaki bayi. Dilihat juga lanugo dan di genitalia juga di mata ya. Menilai maturitas neuromuskular bayi. Nah, kalau neuromuskular itu berhubungan dengan sikap tubuh, pergelangan tangan, di sikap tubuh, pergerakan lengan tangan ya. Nah, ini untuk Apgar score. Soal kemarin ada ini ya, Apgar score. Jadi soalnya bayi dengan anu lahir, dia warna kulitnya hitung Apgar score-nya gitu. Ya, kita ini dulu tentang Apgar. Keterangan A untuk average itu warna kulit, nilainya 0 bila seluruh tubuh pucat atau biru.
Nilai 1, tubuh kemerahan tapi ekstremitas biru. Nilai 2, bila seluruh tubuh kemerahan. Untuk P itu pulse atau detak jantung. Nilai 0 jika tidak ada detak jantungnya. Nilai 1 jika detak jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Nilai 2 jika detak jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Untuk Grimmage atau refleks itu nilai 0 jika tidak bereaksi. Nilai 1 jika gerakannya sedikit, dan nilai 2 untuk ada reaksi melawan. Untuk tonus otot, itu nilai 0 jika lumpuh, nilai 1 jika ekstremitasnya fleksi sedikit, nilai 2 jika geraknya aktif. Dan respiratory, usaha bernapas, nilai 0 jika tidak bernapas, nilai 1 jika usaha napasnya lambat, nilai 2 jika menangis kuat. Nah, ini Apgar skor ini sangat menentukan penilaian pada bayi baru lahir. Oke, sekian tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Kita lanjut lagi nanti ke pertumbuhan perkembangan, ke bayi dan balita. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman mau soal-soal latihan kompetensi teknis bidan, boleh japri ke email dia channel34@gmail.com ya. Di situ nanti saya kasih soal-soal yang keluar tahun kemarin ya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.